dua pemudik ini nanya lagi, oh berarti motornya rusak ya teh ya? Cewek tuh jawab kayak gini, iya semuanya rusak, kepala saya juga rusak. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama kita yang bernama Mas Fajar dari Jawa Barat. Halo Mas Fajar. Nah, jadi pengalaman horor yang dialami sama Fajar ini Wak terjadi pada tahun 2020 ketika dia bekerja di sebuah kantor konveksi yang ada di kotanya. Nah, jadi ceritanya Wak, di tahun 2020 itu Fajar ini diterima bekerja sebagai operator mesin di sebuah usaha konveksi. Nah, usaha ini bukan usaha yang besar-besar kali, nah dia ya sedang lah gitu. Dan usaha ini dimiliki oleh seorang laki-laki parubaya yang dikenal dengan sebutan Pak Haji ya. Nah, Pak Haji ini memberlakukan 3 shift Wak pada karyawan-karyawannya. Ada shift pagi, shift siang, dan juga shift malam. Di hari pertama Fajar ini bekerja, Pak Haji ini ngomong ke Fajar, Fajar, mulai hari ini sampai seterusnya kamu saya tugasin di shift malam ya. Dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi katanya. Kamu nggak sendirian kok, ada karyawan lain juga namanya Dito sama Agus. Mereka juga saya tugasin di shift malam juga katanya. Oh iya Pak Haji, nggak apa-apa. Saya juga kebetulan orangnya suka begadang, jadi nggak masalah kok kalau misalnya saya dapat di shift malam Pak, kata dia kayak gitu. Nah, selain menjelaskan tentang pembagian shift Wak, Pak Haji ini juga berpesan supaya Fajar ini selama bekerja untuk selalu berdoa dan tidak banyak melamun, kata dia gitu. Nah, denger itu ya udah aku iyain aja lah. Nah, dia kan tanpa aku pikir macam-macam. Ya wajar aja lah Pak Haji pesan kayak gitu. Ya namanya kerja kan memang harus fokus, nah dia nggak boleh sering melamun nih, kata kayak gitu kan. Nah, udah tuh. Setelah mendengar pesan dari Pak Haji, Fajar pun mulailah bekerja di shift malam bersama 2 temannya tadi, Dito sama si Agus. Di pertemuan pertama itu Fajar cepat akrab Wak dengan Agus maupun Dito, dan juga seiring berjalannya waktu Fajar udah mulai betah nih kerja di sana ya kan. Tapi ketika Fajar mulai betah, kedua teman kerjanya yaitu si Dito sama si Agus ini tiba-tiba ngajuin resign Wak. Nggak tahu alasannya kenapa, nah dia resign mereka berdua. Dan tepat di hari ketika mereka resign ini, Pak Haji langsung tuh nunjuk 2 karyawan lama yang sebelumnya ada di shift lain untuk ngegantiin mereka berdua, ditugaskan di shift malam juga nemenin si Fajar. Nah, 2 karyawan lama ini namanya Aan dan juga Ucup. Nah selama Fajar bekerja dengan Aan dan Ucup, semua juga aman-aman aja, lancar-lancar aja lah gitu Wak. Tapi waktu aku udah memasuki bulan ke-6 Nadia, nah disinilah tiba-tiba Fajar ini mengalami kejadian mistis yang nggak pernah aku bayangkan seumur hidup aku, dan baru masuk ke kisahnya. Nah, jadi ceritanya Wak, hari itu ya, nih setelah 6 bulan itu Fajar ini bekerja di shift malam seperti biasa. Tapi dia cuma berdua aja sama si Ucup, gara-gara si Aan ini lagi izin nggak masuk gitu. Tapi meskipun mereka cuma berdua tugas malam itu, mereka tetap melakukan pekerjaan masing-masing seperti biasanya di meja masing-masing. Nah, awalnya semua jalan normal-normal aja Wak. Tapi ketika waktu menunjukkan jam 1:30 malam, Ucup yang lagi duduk di kursinya tuh tiba-tiba lari ke arah si Fajar. Pucat mukanya, dia panik gitu kan. Ngapa kau, katanya gitu. Kok kayak orang ketakutan? Wah, barusan aku nyium bau melati nyengat kali di hidung aku, katanya. Hah? Bau melati? Dari sini aku nggak cium apa-apa. Salah cium kok nggak? Betulan Jar, ngapain aku bohong? Kok nggak percaya aku cium lah itu dekat daerah kursi aku, katanya gitu kan. Ya Fajar bangkit, dia ngeceklah ke tempat duduknya si Ucup itu. Dan pas udah nyampe di sana, Fajar ternyata juga cium bau melati itu. Iya Mawa. Tiba-tiba ada bau melati ya. Akan betul kataku, udah yuk Jar, yuk kita balik aja yuk. Kok perasaan aku nggak enak tiba-tiba nih, kata si Ucup. Balik kita. Tapi ya juga ya, perasaan aku juga jadi nggak enak nih. Udah lah yuk kita balik aja lah yuk. Besok aja kita bilang ke Pak Haji kalau misalnya kita malam ini balik lebih cepat, kata dia gitu. Nah, by the way Wak, selama bekerja di sana, sistem mereka tuh mendapatkan upah secara harian gitu loh, bukan gaji bulanan. Dan selain itu, upah yang mereka terima ini juga dihitung berdasarkan berapa lama mereka bekerja, berapa jam mereka bekerja. Jadi kalau misalnya mereka kerjanya full nih dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi, ya mereka dapatnya dibayar full gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah mereka akan dibayar sesuai sama jam kerjanya. Jadi nggak apa-apa di sana tuh Wak. Dah, balik gitu. Balik lah ini si Fajar sama si Ucup kan. Mereka keluar pergi ke parkiran motor nih. Nah, pas nyampe di parkiran, si Ucup ngomong lagi sama si Fajar, Jar anterin aku balik Jar, aku nggak berani balik sendirian, kata gitu. Nggak bisa Cu, memang rumahku dekat dari sini, tapi kita kan beda arah, aku nggak mau muter-muter lagi lah, lagian kan aku motor juga. Iya tahu aku, tapi aku takut balik sendiri Jar, tolonglah Jar anterin aku balik, katanya. Iyalah, ya udahlah ya, sini ku anterin, kata si Fajar. Mau si Fajar apa Wak, nganterin kan. Nah, by the way Wak, waktu itu rumahnya si Ucup ini memang nggak begitu jauh dari kantor, sekitar 3 kilo lah. Nah, Fajar sama Ucup pun naik motor, mereka ngendarain sepeda motor masing-masing menuju ke rumahnya Ucup gitu kan. Ucup jalan duluan tuh, Fajar di belakang gitu.
Tapi Wak, ketika mereka sampai di sebuah tikungan yang ada di sana, lampu sepeda motor yang dikendarai Ucup tuh tiba-tiba mati. Nah, waktu mati itu mereka agak iring-iringan kan, set gini. Waktu mati, tiba-tiba si Fajar cumbuk melati lagi, Wak, ya kan? Apa nih? Fajar langsung lempar pandangannya ke sekeliling ya kan, sambil mencari itu nih baunya dari mana gitu kan. Tapi setelah dia melihat suasana sekitar itu, ternyata ya nggak ada orang lain selain mereka berdua, Wak. Selain sepi, di kanan kiri mereka tuh ya udah cuma ada hamparan pepohonan aja yang gelap, rimbun gitu kan. Aduh, tiba-tiba ada bau melati nih. Nah, sadar dan nggak beres di sini, Fajar minta cup, ngegas lagi Cup, sampai rumah gue nih gitu. Oh ya, aku juga cium, aku tahu, aku tuh nguang, ngegas lagi lah mereka berdua. Nyampe lah ini di rumah si Ucup, Wak. Langsung si Fajar pamitan. Udah ya Cup ya, udah kuantar kan gue, sekarang aku balik dulu, kata dia kayak gitu. Kok yakin Wak mau balik sekarang? Nanti kau harus lewat tikungan itu lagi loh. Takut kok, nanti tercium lagi melati itu baru ku rasa. Udah lah, aku berani-beraniin aja lah, orang cuma ada bau melati aja kok, kata si Fajar kayak gitu kan. Aku mau balik nah dia. Nah, tepat setelah si Fajar ngomong kayak gitu, mamanya Ucup keluar rumah. Dia langsung negur si Fajar kan, Fajar, malam ini nginep di sini aja. Pokoknya sebelum matahari terbit, Fajar jangan kemana-mana dulu, kata mamanya. Loh, emang ada apa Bu? Tadi waktu di tikungan kalian ada nyium bau melati nggak? Terus di sana sepi nggak? Iya Bu, nyium kami, dan memang sepi juga. Apa emangnya Bu? Kata si Fajar lagi. Nah, disitulah Wak, mamanya si Ucup ini akhirnya cerita kalau beberapa bulan yang lalu ada sebuah kejadian Wak di tikung tadi itu Wak, yang sempat bikin warga kampung si Ucup tuh heboh. Jadi ceritanya pada suatu malam ada dua pemudik, cowok-cowok nih semuanya kan berdua, lagi boncengan naik motor. Nah, waktu lagi boncengan mereka ngelewatin daerah sekitar rumah Ucup itu juga. Nah, pas lewat tikungan tadi itu, dari sorot lampu motor kedua pemudik itu tuh ngelihat ada sepasang kekasih, mungkin Wak, ada cewek ada cowoknya gitu kan. Cuman dua-duanya ini badannya luka-luka. Si cowok posisinya tergeletak di jalan, si cewek itu waktu itu lagi pakai jaket hijau Wak, duduk di samping si cowok sambil macam meringis kesakitan gitu. Nah, karena kasihan kedua pemudik ini pun akhirnya turun mereka dari motor, disamperin lah si cewek ini kan. Astagfirullah teh, kenapa teh kok badannya luka-luka kayak gitu? Habis kena begal kalian? Bukan, kami habis kecelakaan. Saya jalan ke sini sambil mapah pacar saya, dia nggak kuat terus dia pingsan. Tolong kepala saya sakit. Kata, walah ya teh, kami cari bantuan dulu ya. Motor teh ada di mana? Kata mereka lagi, motor sama tas saya ada di sana. Sambil nunjuk ke arah pepohonan Wak, gelap bonan di situ kan. Nah, kedua pemudik ini nanya lagi, oh berarti motornya rusak ya teh ya? Cewek itu jawab kayak ini, iya semuanya rusak, kepala saya juga rusak, kata dia gitu. Pas mereka noleh lagi ke si cewek, wah ya Allah ya Robbi, kedua sejoli itu tiba-tiba berubah wujud. Si cowok yang tadinya kan pingsan di tengah jalan kan, tiba-tiba udah berdiri dia di sebelah si cewek dengan kondisi berdarah-darah, terus dadanya berlubang Wak. Sementara si cewek juga berdarah-darah, tapi sesuai dengan kata-kata dia tadi Wak, kepala yang nggak ada buntung kepala ya. Itu nih tengok sama dua pemudik, astagfirullahaladzim, kata kabur mereka langsung kan Wak, ngegas motor sampai nabrak rumah warga waktu itu. Astagfirullahaladzim, warga yang tadinya udah tidur langsung lah itu beramai-ramai kebangun semua ya kan, datangin si lokasi kejadian ini. Dan hanya dalam waktu singkat Wak, TKP yang tadinya sepi itu langsung ramai dipenuhi sama warga yang penasaran kenapa nih, ada apa gitu kan, termasuk mamanya Ucup. Itulah kenapa ibunya si Ucup ini tahu kejadian itu, karena dia juga ada di TKP Wak. Selain menceritakan kejadian mistis yang menimpa si pemudik, ibunya Ucup ini juga bilang kalau pasangan yang gentayangan itu Wak, katanya tetangga mereka dari desa sebelah. Nah, menurut isu yang beredar Wak, pasangan itu tuh sudah ada rencana untuk melaksanakan pernikahan mereka dalam waktu dekat gitu loh Wak. Nah, sayangnya Hamin 2 bulan sebelum pernikahan mereka kecelakaan. Itulah, dua-duanya tewas di tempat. Entah gimana kronologi kejadiannya Wak, karena waktu kejadian juga nggak ada orang yang lihat, tapi yang jelas pada saat ditemukan kondisi mereka memang udah mengenaskan kali. Seluruh tubuhnya si cowok tuh dalam keadaan yang berdarah-darah, terus dadanya macam luka parah gitu loh Wak. Sementara yaitu si cewek kepalanya hancur macam terlindas sama ban kendaraan besar gitu loh. Nah, kondisi inilah yang membuat warga menduga kalau mereka itu ketabrak truk yang memang biasa ngelintas di sana. Kejadiannya mana? Di tikungan itu. Nah, setelah bercerita panjang lebar tentang kisah mistis di tikungan, ibunya Ucup nanya lagi, gimana? Masih pengen balik juga? Kok nekat balik malam kayak ini, diganggu lo kok sama sosok tuh, mau? Nggak jadilah Bu. Ya siap, saya akan bermalam di sini numpang ya Bu ya, kata si Fajar. Udah, akhirnya malam itu pun Fajar nginap lah itu di rumah Ucup dan baru balik ke rumah paginya jam 7 pagi. Nah, setelah kejadian tadi malam Wak, Fajar pun keesokan harinya kembali bekerja seperti biasa. Untungnya malam itu Fajar nggak mengalami kejadian mistis apa-apa lagi Wak. Nah, kerja lagi. Selang beberapa minggu kemudian,
Fajar balik lagi diganggu nih. Yang kali ini Nadia udah betul-betul bikin aku trauma. Kemarin kan cuma cium-cium bau-bau aja ya kan, bau-bau aneh yang entah dari mana asalnya kan. Ini bikin aku trauma kali gitu. Jadi ceritanya Wak, di hari itu Fajar ini berangkat kerja sekitar jam 10 malam. Sesampainya di kantor, Fajar menerima pesan dari kedua kawannya, si Ucup dan si Aan, yang ngasih tahu kalau, Wak, aku nggak masuk kerja ya malam itu. Dua-duanya bilang kayak gitu. Sendirian lah si Fajar tugas malam tuh kan. Tapi udahlah, bantai kalian yang aku mau dapat duit gitu. Nah, pas lagi asik-asik kerja, tiba-tiba hujan deras turun gitu. Semakin lama suara hujan itu juga makin terdengar kencang. Gara-gara genteng kantor aku tuh dari asbes, Nat, katanya. Lalu di tengah suara hujan yang berisik itu, hawa di sekitar Fajar itu tiba-tiba nggak enak gitu, langsung berubah gitu. Kok nggak enak ya situasinya ya. Sebelum-sebelumnya aku pernah kok kerja di sini hujan-hujan sendirian pernah juga, tapi ngapa kok malam ini nggak enak gitu suasananya. Nah, khawatir terjadi sesuatu, Fajar pun jadi mikir, apa aku izin balik duluan juga aja ya, toh aku juga sendirian malam ini. Udah nggak betul ini suasananya, tapi nggak bisa juga, besok ada cicilan yang harus aku bayar. Lebih seram nggak bisa bayar hutang lagi, Nat, dibanding gangguin setan katanya. Nah, karena berada dalam kondisi yang terdesak, Fajar pun memaksa untuk menepiskan pikiran buruknya dan balik bekerja. Udah kerja kalau biar aku dapat duit kayak gitu. Pas baru aja aku mulai kerja, Nat, ekor matanya Fajar ini menangkap sebuah bayangan seseorang yang masuk ke dalam kantor lewat pintu garasi. Waktu aku tengok lagi karena ternyata yang barusan masuk itu ibu-ibu Purbaya gitulah. Dia pakai terusan motif bunga-bunga. Aku nggak tahu itu daster atau apa, tapi pokoknya ada motif bunga-bunga lah gitu. Dan seluruh bajunya basah kuyup macam habis kehujanan. Masuk dia. Nah, selain itu, Wak, si Fajar ini juga notice rambut ibu tuh acak-acakan kali. Terus ya masuk ini kosong macam orang linglung gitu, Wak. Nah, salah coba, jadi siapa ibu-ibu ini nih? Fajar nanya tanpa meninggalkan tempat duduknya. Dia bilang, ada perlu apa, Bu? Kata dia kayak gitu. Raut wajahnya tetap datar, Wak. Nah, baru nih si Fajar bangun dari tempat duduk, didekati jalan ibu itu. Bu, maaf, ibu ada keperluan apa? Kata dia gitu. Tepat setelah pertanyaan itu terucap, Wak, tiba-tiba ibu tuh berubah wujud. Seluruh bola matanya langsung hitam, wajahnya rusak, dan seramnya lagi, Wak, tubuhnya tuh tiba-tiba sebelum melayang udah nggak dapat tanah lagi. Langsung astagfirullahaladzim, hantu, berlari dia masuk dalam toilet, kuncinya pintu tuh ada dia. Astagfirullahaladzim. Wah, itu betul-betul di level puncak traumatis aku. Nah, dia baru pertama kali itu aku ada hantu kayak gitu, kebetulan melayang, dia mukanya rusak. Astagfirullah. Aku tuh tumpul setumpul-tumpulnya, nggak pernah nengok penampakan sama sekali. Jadi apa nggak trauma dia di dalam kamar mandi? Takut dia kan. Nah, diam aku di sana di toilet tuh, nggak keluar aku sampai aku nunggu azan subuh datang. Dah dia gitu kan. Nah, lama terdengar nih, Wak, suara azan kan. Subuh udah datang. Tiba-tiba waktu azan subuh udah kedengar, Pak Haji manggil nama dia, Fajar. Jar, kok di mana? Jar, katanya Pak Haji. Nah, Fajar Pak Haji udah datang, udah ngerasa aman kan. Dia barulah keluar dari toilet. Dia bilang, Pak, ya Pak, saya di sini. Katanya, loh, yang lain mana? Sendirian kamu? Semalam mereka ngabarin saya nggak masuk, katanya ada urusan. Emang nggak izin sama Bapak? Oh, nggak ada. Mereka nggak ngomong apa-apa sama saya. Ini nih bolos mereka nih berarti. Berarti tadi malam kamu sendirian di sini? Nggak apa-apa kamu kan? Katanya. Nah, itu dia, Pak. Itulah. Saya masuk toilet nih, Pak, bukan barusan. Dari tadi malam saya di toilet nih. Saya tadi malam ngelihat penampakan, Pak. Ada sosok ibu-ibu di garasi. Seram kali bentuknya, Pak. Makanya waktu saya takut, saya langsung lari kabur ke toilet. Nggak berani saya keluar. Saya nunggu azan. Pas pula Pak Haji datang. Katanya, astagfirullahaladzim. Kamu lihat kok kejadian lagi ya? Padahal kantornya udah saya pindahin ke sini loh. Kata Pak Haji kayak gitu. Hah? Pindah ke sini, Pak? Maksudnya? Di situ loh, Pak Haji cerita kalau karyawan-karyawan mereka di tempat lama itu tuh memang udah sering diganggu sama sosok ibu-ibu kan, bajunya baju bunga kan, kata Pak Haji kayak gitu. Iya, Pak, kayak gitu. Nah, karyawan sebelumnya juga sering diganggu sama si sosok ibu-ibu ini, Wak. Nah, menurut desas-desus warga, si sosok ibu itu tuh dia katanya bergentayangan dan arwahnya itu tidak tenang karena dia meninggal dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, ibu-ibu itu awalnya cuma nampain ke sebagian karyawan aja nih di tempat lama ya, tapi makin lama kok sosok tuh jadi makin sering muncul lagi dan juga mengganggu ketenangan karyawan-karyawannya. Segala cara udah dilakukan sama Pak Haji, Wak, untuk mengusir si sosok ibu-ibu ini, tapi nggak juga berhasil. Makanya karena nggak ada pilihan lain, Pak Haji pun memilih untuk memindahkan lokasi kantornya ke tempat yang sekarang ini tempat si Fajar kerja. Tapi setelah tahu kalau Fajar dihantui sama sosok yang sama di situ, makanya Pak Haji tuh baru mikir lagi, nih kenapa sosok itu masih juga muncul ke sini? Kita udah pindah loh. Kan Pak Haji mikirnya apa? Mungkin di sana tuh lah tempat dia, habis itu kita kerja di sana, makanya dia gentayangan
di sana nggak suka ada kami gitu kan, kami pindah, masih juga ngikut. Dan karena khawatir dengan keselamatannya si Fajar, Pak Haji pun akhirnya mengizinkan Fajar balik meskipun jam kerjanya udah selesai. Sudah, kamu balik aja lah dulu, nggak usah nunggu jam 7 katanya. Nah, dah makasih ya Pak ya. Nah, waktu dia nyampe di rumah, Fajar langsung menceritakan kejadian horor itu kepada istri dan juga kepada kedua orang tuanya, Wak. Dengar cerita itu mereka langsung nyuruh, udahlah resign aja lah, cari aja tempat kerja lain gitu. Cuman di situ Fajar tuh belum mau resign, Wak, gegara upah di tempat Pak Haji ini dia lumayan besar. Udahlah nggak apa-apa Bu, yang gitu, udah aku tetap kerja di sana lah, ini demi kalian kok, kata dia kayak gitu. Nah, di saat Fajar berusaha lagi mengumpulkan keberanian lagi-lagi ada lagi kejadian dia. Jadi kejadian berikutnya, Wak, ya, baru 2 hari setelah mengalami kejadian kemarin, Fajar kan tetap berangkat kerja jam 10 malam waktu itu. Tapi waktu nyampe di kantor, 2 kawannya lagi nih belum juga datang-datang. Si An sama si Ucup gak datang, Wak, sampai jam 12 malam gak juga datang-datang. Fajar coba tuh ngubungin mereka berdua, si Ucup ditelepon, si An ditelepon, gak direspon sama mereka. Sendirian lagi aku. Nah, di situ takut lagi si Fajar, Wak. Akhirnya udahlah, nggak enak perasaan aku nih, balik aja lah aku. Cuma dia sempat nelpon Pak Haji, maaf Pak, boleh nggak saya pulang duluan Pak, Ucup sama si Aan nggak datang lagi nih, saya takut nanti didatangin lagi sama si ibu itu. Oh alah, ya udahlah, nggak apa-apa, balik aja lah kamu, hati-hati di jalan ya, jangan lupa berdoa, kata si Pak Haji lagi. Oh siap Pak, makasih banyak Pak Haji ya gitu. Baliklah itu si Fajar, Wak, lewat rute biasanya Nadia. Tapi waktu dia sampai di area tikungan kemarin lagi, Wak, Fajar nengok ada cewek berjaket hijau tanpa kepala lagi berdiri ngebelakangin aku, tapi di depan. Ya, Fajar langsung notice, ini penampakan korban kecelakaan itu tuh sebelah sini, kenapa dia ada jaketnya hijau, dia nggak ada kepala, kata. Di situ aku nggak punya pilihan lain selain aku gas semua, ya udah harus kulewatin si cewek kan, wang gitu. Betul, Wak, lewat kan, kulewatin ada baju hijau, coy. Baru nggak, astagfirullahaladzim, dia ngelewatin baju hijau. Dan dengan segala keberanian dia kan, geng. Waktu udah dipotongnya si cewek ini, Wak, rupanya di depan muncul lagi ada sosok laki-laki, wajahnya berdarah-darah, tangan kanannya patah, udah macam hampir lepas gayung-gayung gini. Nah, dia berdiri tepat di depan sepeda motornya. Baru dia macam tuh, datang depan motor aku. Astagfirullahaladzim, wang. Tapi sempat ngelak, Wak, si Fajar tuh nggak ditabrak sosok tuh. Astagfirullahaladzim, memang betulan kata Mama Ucup, jangan lewat sini malam-malam, ya Allah, kebetulan nengok dua-duanya, kata dia kayak gitu. Nyampe di rumah, Pak, Ibu, buka ini Fajar, tolong buka pintunya, kan panik lah si Fajar kan, Wak. Langsung bangunlah itu seisi rumah. Jar, kok udah balik jam segini? Ya Bu, aku balik duluan Bu, Ucup sama si Aad gak masuk. Kenapa kamu? Aku di jalan tadi nengok penampakan lagi Bu, itulah ada 2 sosok yang kemarin aku cerita tuh, yang Mama Ucup bilang, ada aku nampak Bu, ada cewek baju hijau gak ada kepala ya, ada laki-laki di tengah jalan berdarah-darah juga Bu. Astagfirullahaladzim, udah masuk dulu. Udah Jar, makanya turutin aja lah kata Ibu, gak usah lagi kamu kerja di sana, coba cari pekerjaan yang lain yang jam kerjanya pagi. Tapi kayak mana Bu, upah di sana lumayan besar. Udahlah Bu, nggak apa-apa Bu, besok coba Fajar pastikan dulu sebelum berangkat kerja si Aan sama si Ucup datang kerja apa enggak. Kalau mereka datang Fajar kerja, kalau mereka nggak datang udah Fajar nggak usah kerja, kata siapa si Fajar kayak gitu. Kamu nih bandel, Ibu bilang. Udah Bu, nggak apa-apa, besar uangnya. Nah, setelah kejadian malam itu, di malam berikutnya Fajar yang butuh uang ini berangkatlah kerja lagi, Wak. Dan pas sudah nyampe di sana, Fajar dapat kabar nih dari Pak Haji kalau Ucup resign, Wak. Resign. Entah apa alasan si Ucup tuh resign, tapi yang jelas hal itu yang membuat karyawan yang bekerja di shift malam cuman tinggal 2 orang aja, cuma si Fajar sama si Aan, ya kan. Ucup resign. Kedua orang yang tersisa ini, Wak, rajin tuh masuk kerja nih. Aan yang dulu sering bolos sekarang udah nggak pernah bolos-bolos lagi gitu. Nah, masuk nih kompak nih berdua nih, nggak ada yang sering nggak masuk, dah dia selalu kompak kami datang gitu. Dan karena mereka selalu kerja berdua, baik Aan maupun Fajar, entah kenapa udah nggak pernah diganggu-ganggu lagi, Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari Fajar ini izin nggak masuk kerja. Fajar yang izin ya, si Wawa nih gantian lah Aan yang dekat kantor sendirian, gantian dia yang ngalami kejadian horor, Wak. Oke. Nah, jadi Fajar kan nggak masuk, tapi dia belum bilang sama Aan dia nggak masuk, Wak. Fajar tuh cuman bilang ke Pak Haji aja, sengaja si Fajar, memang sengaja aku nat, kata. Orang dia kemarin bolos kerja nggak ngabarin aku, kok sekarang bergantian aja. Nggak mau aku kabarin dia biar datang, bertahu dia sendirian di situ rasanya kayak mana, kata si Fajar kayak gitu dah. Dan nih di sisi lain Aan yang sendirian di kantor nggak ngeh kalau Fajar nggak datang. Waktu ditanya nggak aku angkat, dia berai dia sendirian di situ. Di malam itu, Wak, ternyata si Aan diganggu 2 kali. Oke. Cerita pertama, waktu itu Aan lagi bikin kopi, Wak, lagi bikin kopi. Setelah kopinya selesai, ditaruhnya nih di meja dia, nggak langsung dia minum, Wak, ditaruh aja. Dia lanjut kerja lagi. Mungkin karena si kopi itu lagi panas gitu, jadi nggak langsung diminum. Nah, beberapa saat kemudian ketika dia udah mau minum itu kopi, Wak, kopi itu
kok berkurang drastis kopi aku. Dari yang awal itu full 1 gelas, sisa seperempat gitu. Macam udah diminum orang. Apa tumpah kopi aku nih? Dicek sama di sekitar nggak ada tumpah, di bawah nggak ada tumpah, di jalan waktu dari dapur ini nggak ada juga tumpah. Nih kayak ada yang minum lah nih ya. Merinding siaan wah. Tapi macam mana kerjaan aku belum selesai nih. Ya udahlah lanjut kerja dulu gitu kan. Pas dia lagi lanjut kerja ini udah mulai fokus, udah mulai agak terlupakan lah masalah kopi ini ya kan. Tiba-tiba astagfirullah ada lengan yang tidak ada badannya melayang deh dari luar menuju ke dalam kantor. Lengan masuk, lengan melayang. Astagfirullah apa tuh? Ya Allah, dia langsung tutup mata ya kan. Dan waktu dia buka udah nggak ada lagi, hilang gitu lengan melayang wah. Gara takut dia kan, nggak ada cerita nih, kabur ya, ditinggal kantor. Pergi dia berlari ke rumah Pak Haji tapi wah, saking takutnya dia nengok lengan melayang tuh kan, begini Pak Haji, maaf Pak Haji gitu. No Pak Haji dekat dari situ, memang nempel lah kayak gitu. Pak Haji, apaan? Diceritain lah tuh semua sama si Anu, mulai dari kopi yang berkurang drastis sampai tadi tuh lah penampakan sosok seonggok lengan yang melayang tuh kan. Pak Haji bilang, kemarin tuh Fajar juga ngalamin kejadian kayak kamu sih, walaupun bukan lengan yang ditengok. Jadi diganggu juga lah. Memang kayaknya kalian ini nggak boleh kerja sendirian malam-malam lah di sana. Udah nggak apa-apa, balik aja lah kamu dulu, nggak usah lagi nunggu pagi katanya. Oh ya Pak Haji, makasih Pak Haji ya. 2 kejadian langsung, kopi berkurang drastis sama lengan tiba-tiba melayang. Lengan loh Wak, ya Allah. Nah sehari setelah kejadian itu Aan balik kerja lagi nih Wak. Walaupun dia masih trauma bukan main tuh. Aan datang, Fajar juga udah masuk nih. Kerja lagi lah mereka berdua kan. Setelah ketemu sama si Fajar, Aan langsung tuh ceritain, Wak tadi malam gini-gini segala macam. Si Fajar tuh ngomong, oh kok digangguin juga? Kemarin juga waktu aku kerja sendirian nih aku diganggu kok. Mending gue cuma diliatin seonggok tangan Wak. Aku ditampain 3 sosok di sekitar itu kok. Itulah gue makanya kalau misalnya nggak masuk tuh kabar-kabar. Sekarang tahu sendiri kan gue gimana rasanya kerja sendirian di sini sampai dihantui kok sama setan-setan tuh. Iya jarang ngerti aku. Mulai malam ini kita kompak ya. Jangan sampai salah satu di antara kita ini bekerja sendirian. Ya kalau ada yang nggak masuk kabari duluan. Itu ya. Ya setuju. Jangan keulang lagi ya. Aku udah berapa kali terjebak di sini kalian nggak ada ngabarin nggak masuk kata si Fajar. Dah. Setelah kejadian mistis yang menimpa Aan, Wak, baik Fajar maupun Aal selalu kompak tuh kerja bersama berdua terus kan. Nah alhamdulillahnya dengan cara itu mereka tuh hampir nggak pernah melihat penampakan hantu-hantu lagi Wak. Kalau berdua tuh nggak pernah Nadia. Cuman meskipun nggak pernah nengok penampakan langsung nih Wak ya, sesekali mereka tuh masih sering lah ngalamin yang nggak tuh, macam tiba-tiba cium bau wangi. Terus pernah kami dengar suara cewek nangis Nadia. Pokoknya cuma sekedar gangguan suara sama bau-bauan aja gitu loh. Cuman kalau penampakan ditengokin berdua tuh gak pernah. Sampai sekarang Fajar sama Aan masih kerja di tempat itu Wak. Oke Wak, jadi itu tadi kisah horor yang dialami sama Fajar ketika bekerja di sebuah usaha konveksi. Kejadian mistis yang dialami Fajar ini Wak, kata itu wah betulan ngebekas sekali Nadia, sampai bikin aku trauma sampai sekarang. Sebenarnya Fajar dia juga mau resign dari tempat itu Wak. Dia pengen juga cari pekerjaan lain gitu kan, karena kadang-kadang kalau misalnya penampakan tuh nampak kan awak juga tersuges ketakutan sendiri gitu loh. Tapi gara-gara balik lagi upah di sana cukup besar, Pak Hajinya juga baik, teman-temannya juga baik, makanya dia kayak belum berani lah gitu resign. Gara-gara dia khawatir dia nggak bakal dapat atau nggak bakal menemukan tempat kerja yang upahnya sama lingkungannya sebaik ini gitu loh. Pokoknya apapun itu keputusan Bang Fajar nih semoga itu keputusan yang terbaik buat abang dan juga keluarga ya. Nah dari kisah ini Wak, lagi-lagi kita selalu diingatkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di setiap situasi, karena bukan tidak mungkin kita ini juga dihantui oleh hantu-hantu atau makhluk halus seperti yang dialami sama Fajar di tempat kerja. Astaga. Kita doakan sama-sama semoga Fajar, Aan atau siapapun yang lagi bekerja di sana tidak lagi mengalami kejadian mistis lagi, biar lebih fokus lagi kerjanya, gajinya dapat full terus hariannya ya kan, dan tentunya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah, dan saran-saran untuk selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.